Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami Guru Penggerak Angkatan 11 dari Kota Jambi. Dengan saya Ria Novita dari SD Negeri 103 Kota Jambi. Saya Ardiansa dari SD Negeri 082 Kota Jambi. Saya Ade Sukendar dari SD Negeri 79 Kota Jambi. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Siap maju, pantang menyerah, menggapai cita dan cinta, mendidik hati yang mulia dengan kasih dan karya. Langkah pasti tak berlalu demi generasi yang baru. Baik Bu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Bu ya? Alhamdulillah sehat. Kabar keluarga bagaimana hari ini? Sehat Pak Ade. Baik Bu ya, tentunya kita berdua di sini ada maksud tujuan. Jadi Bu ya, sebelum kita memulai proses coaching, ini saya akan berperan sebagai pengamat. Akan melihat proses coaching yang dia lakukan dengan isi coaching ya. Namun sebelum Ibu memulai percakapannya ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait untuk penilaian. Dalam observasi saya nanti di dalam itu, saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu memiliki prinsip sebagai coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Ibu juga memiliki kompetensi dari coaching yang meliputi present, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan teknik bahasa dan menggunakan alur tirta. Jadi Bu ya, sebelum memulai coaching kita akan berdiskusi terlebih dahulu mengenai penilaian yang akan digunakan untuk proses penilaian. Baik Ibu, kira-kira nih kompetensi coaching apa yang dia kembangkan pada saat melakukan coaching? Saya ingin mengembangkan kompetensi coaching mulai dari kehadiran Ibu, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Wah, bagus sekali Bu. Nanti saya akan bantu untuk mengamatinya ya Bu ya. Kemudian Bu, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin dikembangkan? Di sini saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu mampu menggali lebih dalam potensi coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan ini. Wah, luar biasa sekali Bu ya. Kalau begitu nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut ya Bu. Iya, Pak. Nah, untuk indikator kecepatan tujuan pengembangan saya Ibu dia inginkan seperti apa ya? Saya ingin bisa memfasilitasi coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Baik Bu ya, kalau begitu nanti setelah ini silakan melakukan coaching. Semangat ya Bu ya. Semoga apa yang diharapkan dapat berhasil. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Pak Ardi? Alhamdulillah baik Ibu. Keluarga sehat semua ya Pak Ardi ya. Kabar baik semua Bu. Izin Ibu meminta kesediaan waktu Ibu, ada yang ingin saya bicarakan dengan Ibu Jambi. Iya, ada apa ini Pak? Apa yang ingin dibicarakan untuk Ini Bu, itu ada kendala Bu yang saya jumpai itu pada saat pembelajaran di dalam kelas
ini Bu, saya itu berharap begitu ya mendapatkan solusi dan ada langkah-langkah yang terbaik untuk memotivasi siswa nih, Bu, agar minatnya itu bersemangat untuk belajar matematika. Iya baik, jadi Bapak berharap mendapatkan solusi lah ya dari permasalahan Bapak. Iya, betul sekali Bu. Baik Pak, kalau gitu ceritakan situasi ketika Bapak mengajar di kelas itu bagaimana dan kira-kira apa penyebabnya minat belajar anak itu menjadi rendah di kelas Bapak? Ya ini Bu, kondisi yang terjadi adalah tuh rendahnya motivasi belajar siswa dalam kelas itu. Khususnya itu dalam belajar matematika. Adapun penyebabnya itu kiranya pertama itu Bu, masih banyak siswa yang beranggapan itu bahwa matematika itu adalah pelajaran sulit, gitu ya. Kedua itu kurangnya hafalan perkalian itu Bu, anak-anak, sehingga mereka itu susah dalam memahami materi di kelas, dan juga yang ketiganya itu kurangnya teliti anak-anak tersebut di dalam menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan hitungan itu Bu. Iya, jadi ada ketiga faktor penyebab itu ya Pak ya. Kemudian menurut pengalaman Bapak, siswa yang Bapak inginkan itu seperti apa Pak? Harapan saya itu Bu, siswa yang memiliki semangat belajarnya yang tinggi. Jadi mereka tuh bisa hafal perkalian dan mereka itu lebih teliti dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan, sehingga pembelajaran itu menjadi aktif dan mencapai tujuan pembelajaran. Iya, jadi kalau diskalakan itu Pak, menurut Bapak itu memiliki skalanya berapa sampai 10? Kalau skala saya kira dari angka 6. Oh, begitu ya Pak ya. Jadi dari kondisi yang terjadi dan beberapa penyebab rendahnya minat belajar siswa, apa Bapak memiliki strategi atau rencana atau solusi untuk langkah-langkah mewujudkan harapan Bapak yang tadi Bapak sebutkan? Baik Bu, saya tercerahkan ini dengan pertanyaan Ibu juga. Sejauh ini saya itu punya beberapa rencana berdasarkan pengamatan yang saya di lapangan ya. Itu pertama itu saya kira-kira akan mencoba atau mengidentifikasikan kebutuhan belajar siswa di dalam kelas itu Bu, sehingga pembelajaran bisa disesuaikan dengan minat belajar siswa. Terus saya bisa menggunakan media belajar dengan sarana dan prasarana yang menarik bagi anak, inovatif, ya, serta menggunakan metode pembelajaran yang aktif, sehingga semua siswa itu bisa aktif. Iya, luar biasa sekali ya strategi yang akan Bapak lakukan. Dari rencana yang Bapak sampaikan itu, Bapak bisa menyelesaikan permasalahan sendiri. Saya sangat tertarik dan mendukung rencana-rencana yang Bapak sampaikan. Dari rencana yang akan Bapak lakukan, ada hambatan nggak Pak yang akan Bapak hadapi? Kalau terkait hambatan itu Bu, yang saya hadapi itu mungkin siswa itu perlu kebiasaan, kebiasaan dan penyesuaian untuk bisa belajar secara aktif, dan dibutuhkan kerja keras saya untuk mempersiapkan media ajar yang menarik dan inovatif tersebut. Iya ya Pak ya. Jadi hambatan yang mungkin Bapak hadapi itu perlu penyelesaian dari murid lah ya Pak ya. Iya, Dan membutuhkan kerja keras dari guru untuk mempersiapkan media ajarnya. Ya, Bu. Jadi di sini Bu, saya juga merasa optimis Bu, bisa mengatasi hambatan tersebut. Nah baik, luar biasa sekali semangat Bapak ya. Iya. Pak, dari beberapa rencana yang Bapak sampaikan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan dan kapan akan Bapak mulai rencana itu? Komitmen saya, komitmen serta rencana saya untuk melakukan pembelajaran itu, yaitu saya tadi menggunakan media ajar yang menarik. Jadi media pembelajaran saya menggunakan video, PowerPoint, gadget, Canva, ya, dan saya memulai rencana tersebut untuk meningkatkan minat belajar matematika itu rencananya bulan depan. Oke, jadi untuk melaksanakan rencana itu, apakah Bapak membutuhkan dukungan?
Ya Bu, tentu Ibu ya, dukungan itu pasti butuh Bu, terutama dari dukungan kepala sekolah, rekan-rekan sejawat lainnya, rekan-rekan guru lainnya, dan juga saya akan di sini akan berkolaborasi dengan guru bahasa Inggris Bu. Yang lainnya, guru MTK yang lain Bu ya. Boleh. Untuk saling bertukar ide dan pendapat. Oke, baik Bu. Jadi sebenarnya Bapak dari permasalahan Bapak tadi, Bapak sudah menemukan solusinya tersendiri ya. Sangat luar biasa sekali. Jadi apa yang Bapak dapat diskusi hari ini, apa yang dapat Bapak simpulkan? Jadi di sini saya bisa simpulkan Bu bahwasannya saya ini mengalami sebuah hambatan yaitu pada pembelajaran di kelas Bu. Pertama tadi adalah minat belajar murid, ya minat belajar murid yang kurang di sekolah tersebut. Terus saya itu menemukan solusinya di sini Bu. Baik Pak, saya yakin Bapak bisa menyelesaikan permasalahan ini sendiri. Dan bagaimana sekarang perasaan Bapak setelah berdiskusi dengan saya? Bu, sangat luar biasa apa yang saya dapatkan pada diskusi pada kali ini, yaitu saya mendapatkan pencerahan tentang bagaimana meningkatkan minat belajar siswa ini, khususnya dalam pembelajaran matematika tadi. Permasalahan Bapak sebenarnya sudah Bapak selesaikan sendiri. Saya rasa diskusi kita sudah cukup ya Pak ya, sampai di sini ya. Iya, saya akhiri ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu ya, tadi kan sudah melaksanakan proses coaching. Saya juga sudah melihat secara langsung apa yang Ibu Lia lakukan. Nah, jadi bagaimana perasaan Ibu Lia setelah melakukan proses coaching? Alhamdulillah Pak, sudah selesai prosesnya, lega banget. Saya senang bisa membantu teman menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi yang sebenarnya ada pada diri sendiri. Ya baik Bu ya. Nah, terus kira-kira ada lagi tidak? Tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan Tirta Pak, dan senang bisa menerapkannya walaupun tadi awalnya sempat deg-degan ya Pak. Situasi juga tadi sedikit agak kurang terbuka, tapi setelah melakukan awal Tirta akhirnya si coaching bisa terbuka. Wah, luar biasa sekali Bu Lia ya. Alhamdulillah, saya juga tadi sudah melihat dan mengamati secara langsung bagaimana Ibu Lia melakukan proses coaching. Nah, tentunya Bu Lia sudah menjalankan proses coaching ini dengan pendekatan Tirta ya Bu Lia. Saya melihat sudah bagus Bu dan lengkap. Nah, mulai dari tujuan, identifikasi maupun tanggung jawab. Semua sudah Ibu terapkan tadi, sangat jelas sekali ya Bu. Iya Pak, terima kasih Pak atas bantuan pengamatannya. Itu akan membantu saya untuk lebih ke depannya dalam melakukan proses coachingnya lebih baik lagi. Nah Ibu Lia, kira-kira nih kompetensi coaching mana lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi? Sepertinya Pak, dari yang tadi sudah saya lakukan, saya ingin mengembangkan kompetensi untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Karena dengan adanya pertanyaan yang berbobot itu dan menggali lebih dalam lagi potensi coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Wah, luar biasa sekali Bu ya. Nah, secara umum Bu, semuanya sudah berjalan dengan baik. Nah, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching tentunya ya Bu. Iya Pak, terima kasih atas pengamatan dan masukannya ya Pak. Ada lagi kira-kira yang mau Ibu bicarakan? Sepertinya sudah cukup ya Pak ya. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan pada diskusi kita kali ini ya Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama ya Pak. Generasi yang baru. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, kabar saya baik saja tadi. Alhamdulillah, baik Pak ya. Oke baik Pak, sebelum kita memulai proses coaching di sini, saya akan berperan sebagai
akan melihat proses coaching Bapak dengan si coaches. Namun sebelum Bapak memulai percakapan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam peserta. Nanti di dalam rubrik penilaian saya adalah, saya harapkan dalam proses percakapan Bapak nanti Bapak memiliki prinsip sebagai coach untuk kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Bapak juga memiliki kompetensi dari coaching yang meliputi present, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot yang sesuai dengan teknik rasa dan menggunakan alur cipta. Sebelum memulai coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching ini. Siapa? Baik Pak, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan nanti pada saat melakukan coaching? Baik Pak, jadi saya ingin mengembangkan kompetensi coaching mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang tentunya berbobot. Oke, bagus sekali Pak ya. Nanti saya akan bantu untuk mengamati ya Pak ya. Kemudian, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin dikembangkan? Begini Pak, jadi saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kalau begitu, nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut. Ya Pak. Oke, untuk indikator pencapaian tujuan pengembangan yang Bapak inginkan seperti apa? Saya ingin memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke lah, kalau begitu nanti setelah ini silahkan melakukan coaching. Semangat Pak ya, semoga berhasil. Baik, siap Pak. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum Ibu Lia, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Ade. Alhamdulillah sehat Pak Ade. Pak Ade bagaimana kabarnya? Bagaimana kabar keluarga Ibu? Alhamdulillah sehat. Iya Pak Ade, izin tahunnya karena ada yang bisa dibicarakan sama Bapak. Wah, menarik sekali nih. Kira-kira nih apa yang ingin dibicarakan pada hari ini? Ini Pak Ade, saya itu akhir-akhir ini mengeksplorasi dalam kelas itu minat belajar siswa terhadap pembelajaran saya itu sangat menurun Pak Ade, kurang minat. Itu sudah bagaimana kalau murid kok masih kayaknya kurang tertarik dengan pembelajaran saya Pak Ade. Jadi hari ini Ibu mau membicarakan tentang permasalahan belajar ya. Jadi murid Ibu di sekolah itu masih sangat rendah dalam minat belajarnya ya Bu. Iya Pak Ade. Baik Ibu. Jadi apa nih kira-kira yang ingin didapatkan dari obrolan kita hari ini? Saya ingin mendapatkan solusi dari teman-teman dari memotivasi siswa agar bersemangat belajar di dalam saya. Baik ya. Jadi di sini Ibu tentunya berharap mendapat solusi ya atau pencerahan agar bisa memotivasi belajar siswa. Jadi Bu Ria, bisa Ibu ceritakan situasi ketika Ibu mengajar di dalam kelas? Bagaimana dan apa penyebabnya yang membuat minat belajar siswa itu kurang? Iya. Jadi kalau saat belajar apa dalam kelas saya itu mungkin saya terlalu monoton, terlalu banyak berceramah dalam kelas ya kayak tanpa menggunakan media yang kami berdiri dengan ilmu dan asih mengubah muka dunia penyebab dari minat belajar itu sangat rendah, yaitu tadi mungkin karena saya terlalu banyak ceramah dalam kelas, kemudian anak-anak mengerjakan tugas yang menjadi cerita saya tanpa saya harus Indonesia anak, terus saya maju Minat belajar itu masih rendah karena disebabkan oleh beberapa faktor gitu ya. Jadi menurut pengalaman Ibu, siswa yang Ibu ingin
ketika saya masuk itu mereka bersemangat sekali untuk menerima pembelajaran dari saya, Pak. Baik. Jadi saya sangat mengapresiasi apa yang menjadi harapan ibu tentunya. Nah, jika kita buat seperti skala jadi nomor 1 sampai nomor 10, nah berkaitan dengan minat dan semangat belajar, kira-kira di kelas ibu itu berapa juga nilai yang bisa diberikan dari skala 1 sampai 10? Kayaknya ya Pak Ade sekitar 5 sampai 6 Pak Ade untuk menilai Dari kondisi yang telah terjadi dan beberapa penyebab terjadinya minat belajar siswa, apakah ibu memiliki strategi tertentu atau rencana semacam solusi lah atau langkah Iya, baik Pak. Saya tercerahkan dengan pertanyaan Bapak. Sejauh ini saya punya beberapa rencana berdasarkan pengalaman saya di lapangan, yaitu pertama mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa dan sehingga pembelajaran bisa disesuaikan dengan belajar anak yang dalam kelas. Terus saya menggunakan media belajar dan sarana-prasarana yang menarik perhatian siswa sehingga pembelajaran saya dalam kelas itu tampak lebih aktif dan lebih semangat. Wah, luar biasa sekali Bu Dian ya. Strategi yang ibu lakukan ini ada rencana ibu yang sampaikan tadi, ibu bisa menyelesaikan permasalahan itu sendiri. Wah, ini sangat luar biasa ya. Saya sangat tertarik tentunya mendukung apa yang sudah menjadi rencana ibu dari apa yang ibu sampaikan tadi. Nah, Bu, dari rencana yang ibu akan lakukan tadi, kira-kira apa nih hambatan yang mungkin bisa ibu hadapi? Terkait dengan hambatan mungkin yang akan saya hadapi adalah siswa perlu kebiasaan ya Pak ya, dan saya pun juga perlu penyesuaian untuk membuat media belajar yang lebih menarik lagi untuk siswa. Kemudian saya tidak perlu melakukan pembelajaran yang menonton, lebih pada melihat karakteristik dari siswa yang saya ajarkan. Baik Ibu ya. Jadi hambatannya sudah jelas ya Bu ya, yaitu perlu penyesuaian siswa dan butuh kerja keras dari guru untuk mempersiapkan media belajar itu sendiri. Iya Pak, betul sekali. Dan saya merasa optimis Pak untuk bisa menghadapi hambatan tersebut. Baik Bu, luar biasa sekali ini. Jadi Ibu dari beberapa rencana nih yang Ibu sampaikan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan nih? Kapan akan ada rencana Ibu? Kalau untuk kapan rencana itu tadi, mungkin dalam minggu depan sudah saya akan mulai ya Pak ya. Kemudian mungkin saya akan berkomitmen pada saat pembelajaran saya mulai menggunakan media pembelajaran yang interaktif dan inovatif Pak di dalam kelas. Wah, sangat menarik sekali Bu ini. Lalu apakah Ibu membutuhkan dukungan dari orang lain dalam melaksanakan apa yang menjadi rencana dan komitmen Ibu tadi? Oh pasti Pak, saya butuh dukungan terutama dari teman sejawat yang ada di sekolah, berbagi, bisa sharing bagaimana menggunakan media pembelajaran yang menarik untuk siswa. Dan pertama sekali pasti saya bisa dukung sama sekolah Pak, untuk menggunakan sarana dan prasarana yang ada di sekolah dalam menciptakan pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Baik Ibu. Nah, jadi mungkin di sini bisa kita simpulkan bersama ya Bu ya, bahwasanya Ibu ini mengalami sebuah hambatan pada pembelajaran di kelas. Nah, tentunya semua guru pasti seperti itu ya Bu ya. Nah, Ibu tentang minat belajar murid yang sangat rendah, dan sekarang Ibu sudah menemukan solusi atau jalan keluar permasalahan yang tadi Ibu sebutkan sendiri tentunya ya. Iya Pak, betul sekali. Alhamdulillah ya Pak, masih ada pencerahan dari Bapak. Baik Bu, sangat luar biasa sekali nih. Jadi apa yang Ibu dapatkan pada diskusi kita pada kali ini Bu? Apa sesuai dengan tujuan awal dari Ibu? Iya, alhamdulillah sih saya mendapatkan pencerahan tentang bagaimana meningkatkan minat belajar siswa di dalam kelas, dan saya akan mencoba melaksanakannya di dalam kelas tentunya secara kontinu ya Pak, berkesinambungan, berkomitmen bahwa akan terus melaksanakan pembelajaran yang interaktif. Baik Ibu, saya yakin nih Ibu pasti bisa menyelesaikan permasalahan Ibu sendiri. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah sih Pak, merasa lega, senang, tercerahkan. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan rencana yang Ibu tadi
diskusikan dan saya ucapkan terima kasih ya Pak untuk diskusinya. Ya, baik Ibu, sama-sama. Nih, sampai jumpa lagi Bu ya. Saya pengandaran nih dengan cerita Ibu minggu depan nih. Iya. Nah, bagaimana sudah berjalan baik atau tidak? Iya. Baik Pak, insya Allah. Baik Bu Lia, sampai di sini dulu ya diskusi kita. Semoga Ibu selalu sehat selalu. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baiklah Pak Ade. Tadi kan saya sudah mengamati hasil coaching Pak Ade sama coachnya. Bagaimana perasaan Pak Ade? Tentunya Pak, dan alhamdulillah sudah selesai. Ya. Jadi bagaimana prosesnya Pak Ade? Apa yang Bapak rasakan setelah melakukan proses coaching? Nah, tentunya saya sangat senang bisa membantu coach saya tadi Pak, dalam menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi yang ada pada diri sendiri. Itu terus apa lagi Pak? Tadi saya juga melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan tirta. Dan senang bisa menerapkannya Pak. Alhamdulillah ya Pak Ade ya. Tadi saya juga sudah melihat, terus saya juga mengamati Bapak melakukan coaching dengan pendekatan tirta tadi saya. Terus juga saya melihat sudah bagus, terus sudah lengkap, mulai dari tujuannya, identifikasi maupun tanggung jawab. Itu semua sudah Bapak terapkan pada coachingnya ya. Iya Pak, terima kasih atas bantuan dari pengamatan Bapak. Itu tentunya akan membantu saya juga Pak untuk lebih baik ke depannya dalam melakukan coaching. Oke, kira-kira kompetensi coaching mana lagi yang ingin Bapak kembangkan setelah melakukan proses coaching ini Pak? Tentunya Pak, saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot Pak. Karena dengan adanya pertanyaan yang lebih berbobot akan mampu menggali lebih dalam lagi potensi yang ada pada coach tadi Pak, untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Ya, jadi secara umum itu semuanya sudah berjalan dengan baik ya. Semoga kedepannya itu bisa lebih baik lagi di dalam melakukan proses coaching ini Pak ya. Iya Pak, terima kasih Pak pengamatan dan masukannya Pak. Ada lagi Pak yang ingin Bapak bicarakan kepada saya? Sepertinya sudah cukup Pak. Oke ya Pak ya, sama-sama. Itu kalau tidak ada lagi kita sudah cukupi diskusi ini sampai di sini ya Pak ya. Terima kasih. Ya, sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Indonesia siap maju, pantang menyerah, menggapai Baik, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bapak Ardi hari ini? Alhamdulillah baik. Baiklah Bapak, alhamdulillah. Sebelum kita memulai proses coaching, di sini saya akan berperan sebagai pengamat atau yang disebut dengan observer ya Pak ya, yang akan melihat proses coaching Bapak dengan si coaching nantinya. Namun sebelum Bapak memulai percakapan ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dan observasi ya Pak. Oke. Nah, nantinya di dalam rubrik penilaian ini saya mengharapkan dalam proses percakapan Bapak nanti Bapak memiliki prinsip sebagai coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang tentunya Bapak memiliki kompetensi dari coaching yang meliputi present, yaitu keadaan penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan teknik rasa dan menggunakan alat kata. Sebelum mulai coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk penilaian proses coaching ini ya Pak. Baik Pak, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan nantinya saat melakukan coaching? Oke Bu, di sini saya akan mengembangkan kompetensi coaching, yaitu mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Bagus sekali Pak. Nanti saya akan bantu untuk mengamatinya ya Pak ya. Siap. Oke. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan? Di sini saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan
itu nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada dua kompetensi itu ya Pak ya. Untuk indikator tercapaiannya Pak, tujuan pengembangan yang Bapak inginkan itu seperti apa? Saya bisa memfasilitasi coach saya untuk memulai solusi dari permasalahan. Oke, baiklah Pak, kalau begitu nanti setelah ini silakan Bapak melakukan coaching. Semangat ya Pak, dan semoga berhasil. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Pak De. Apa kabarnya Pak Adi? Alhamdulillah baik Pak De. Alhamdulillah. Ini Pak Adi, saya mau minta izin kesediaan waktu Pak. Ada yang ingin saya bicarakan Pak pada saat ini. Ada apa itu ya Pak De? Apa yang ingin Bapak bicarakan pada saat ini? Nah, saya itu ada beberapa kendala Pak yang saya jumpai di kelas saya Pak. Nah, jadi minat belajar murid saya itu pada pelajaran matematika itu sangat rendah. Oh, jadi sore hari ini Bapak ingin bicara tentang permasalahan minat belajar siswa ya, terutama pada pelajaran matematika. Di pelajaran matematika yang masih rendah gitu ya. Iya betul. Seperti itu Pak. Iya betul. Baik Pak. Jadi apa yang ingin Bapak dapatkan dari obrolan kita sekarang ini? Tentunya saya ingin sekali Pak mendapatkan solusi atau pencerahan Pak, semacam motivasi agar minat dan semangat untuk belajar matematika saya itu dapat tumbuh kembali Pak. Jadi Bapak berharap mendapatkan solusi dan pencerahan supaya bisa termotivasi belajar siswa ini Pak ya, khususnya pada pelajaran matematika ya. Baik Pak, bisa Bapak ceritakan situasi ketika Bapak mengajar di kelas itu bagaimana dan apa penyebab minat belajar siswa sangat rendah? Baik Pak, jadi yang terjadi Pak, semacam rendahnya motivasi belajar siswa di kelas Pak, khususnya dalam belajar matematika. Adapun penyebabnya saya kira yang pertama itu masih banyak siswa yang menganggap bahwa pembelajaran matematika itu sulit Pak. Yang kedua, kurangnya anak itu menghafal perkalian Pak. Nah, sehingga susah dalam memahami materi di kelas. Dan yang ketiga itu Pak, kurangnya teliti dalam menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan hitung-hitung. Oke, baik Pak. Jadi minat belajar matematika ini masih rendah karena disebabkan oleh beberapa faktor yang Bapak bilang tadi ya, terutama kurangnya teliti, kurangnya hafal sekalian, dan masih beranggapan bahwa matematika itu adalah pelajaran yang sulit. Ya, kemudian menurut pengalaman Bapak, siswa yang Bapak inginkan itu seperti apa? Tentunya siswa yang memiliki semangat belajar yang tinggi Pak. Kemudian bisa menghafal perkalian Pak, dan mereka juga bisa lebih teliti Pak mengucapkan soal-soal yang saya berikan, sehingga pembelajaran itu menjadi lebih aktif dan menyenangkan. Oke, baik Pak. Saya sangat mengapresiasi harapan Bapak pada siswa. Ya, jika kita buat skala nilai 1 sampai 10 terkait minat semangat belajar matematika di kelas Bapak, kira-kira berapa jumlah nilai yang bisa Bapak berikan? Baik Pak, kalau saya kaitkan dengan kondisi yang ada di kelas saya, itu saya bisa memberikan rentang nilai itu di level 6. 6 Pak ya. Jadi seperti itu memang masih jauh dari yang kita harapkan ya. Dari kondisi yang terjadi Pak, ada beberapa penyebab rendahnya minat belajar siswa nih Pak. Apakah Bapak memiliki strategi, rencana, atau solusi atau langkah-langkah atau mewujudkan harapan Bapak yang tadi Bapak sebutkan? Baik Pak, saya terangkan ya Pak dengan pertanyaan Bapak. Sejauh ini saya tentunya mempunyai beberapa rencana Pak. Berdasarkan pengamatan saya di kelas, pertama saya akan mencoba mengidentifikasi kebutuhan belajar murid dulu Pak.
sehingga pembelajaran bisa disesuaikan dengan minat belajar murid. Yang kedua Pak, saya bisa menggunakan media pembelajaran Pak dengan sarana dan prasarana yang menarik tentunya, yang inovatif, serta menggunakan metode pembelajaran yang aktif sehingga semua siswa itu bisa melakukan praktek langsung Pak tanpa rasa malu atau minder. Nah, dan yang terakhir saya akan mewajibkan siswa untuk membuat buku Pak. Buku ini yang berkaitan dengan perkalian tentunya Pak. Jadi ketika mereka memiliki buku ini, buku mini perkalian akan memudahkan mereka untuk ingat perkalian dan teliti dan dalam membuat soal-soal. Baik, Pak, luar biasa sekali Pak ya strategi yang akan Bapak lakukan. Dari rencana yang Bapak sampaikan itu, Bapak bisa menyelesaikan permasalahan Bapak sendiri. Saya sangat tertarik dan mendukung rencana yang Bapak sampaikan tadi. Dari rencana yang Bapak lakukan, kira-kira apa hambatan yang mungkin bisa Bapak hadapi? Hambatan ya Pak, pasti saya mempunyai hambatan ya Pak. Terkait dengan hambatan ini yang mungkin saya hadapi adalah kebiasaan Pak. Kebiasaan atau penyesuaian untuk bisa belajar secara aktif dan dibutuhkan kerja keras guru untuk mempersiapkan media pembelajaran yang menarik dan inovatif seperti itu Pak. Jadi hambatan yang mungkin Bapak hadapi adalah perlu penyesuaian siswa ya, dan butuh juga kerja keras dari Bapak untuk mempersiapkan belajar. Iya betul sekali Pak. Namun saya di sini optimis Pak bisa mengatasi hambatan-hambatan yang ada di kelas saya. Luar biasa sekali semangat Bapak ya. Bapak, dari beberapa rencana yang Bapak sampaikan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan dan kapan akan mulai rencana tersebut Pak? Baik Pak, tentunya saya sudah mempunyai komitmen Pak ya, secara pertama untuk melaksanakan pembelajaran. Tentunya dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik Pak, seperti video, PowerPoint, gadget, dan saya akan memulai rencana ini sepertinya di minggu depan. Menarik sekali Pak ya. Lalu apakah Bapak membutuhkan dukungan dari orang lain dalam melaksanakan rencana komitmen tersebut Pak? Iya tentunya Pak, saya sangat membutuhkan dukungan Pak, terutama dari kepala sekolah dan rekan-rekan guru yang lain. Saya juga tentunya akan berkolaborasi Pak dengan guru yang lain juga untuk saling bertukar ide dan pendapat serta saling memberikan umpan balik Pak. Oke baik Pak, jadi di sini bisa kita simpulkan bahwasannya Bapak mengalami sebuah hambatan pada pembelajaran di kelas ya, yaitu minat belajar murid yang sangat rendah. Dan sekarang ini Bapak sudah menemukan solusi dan jalan keluar dari permasalahan yang Bapak sebutkan tadi. Iya betul sekali Pak, alhamdulillah saya mendapatkan pencerahan Pak pada hari ini Pak. Jadi baik Bu, sangat luar biasa sekali. Jadi apa yang Bapak dapatkan pada diskusi pada kali ini, apakah sesuai dengan jadwal di awal tadi? Ya tentunya sangat sesuai Pak, saya mendapatkan pencerahan Pak atau solusi tentang bagaimana meningkatkan minat belajar siswa khususnya dalam pembelajaran matematika. Saya akan mencoba untuk melaksanakan beberapa komitmen yang tadi yang sudah saya sebutkan tadi. Baik Pak ya, saya yakin Bapak bisa menyelesaikan permasalahan ini sendiri. Dan sekarang bagaimana perasaan Bapak? Alhamdulillah saya sangat merasa lega Pak dan senang dan tercerahkan tentunya. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih atas bimbingan Bapak. Baik Pak, sampai jumpa lagi di bulan depan dan saya akan mendengarkan hasil cerita yang menarik dari Bapak saya, yaitu tentang keberhasilannya dalam meningkatkan minat belajar siswa dan kelas. Bismillah ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak Adi, tadi saya sudah mengerti proses coachingnya Pak Adi. Setelah melakukan coaching ini, akhirnya selesai juga ya Pak Adi ya. Alhamdulillah selesai. Oke, baik. Tadi prosesnya itu bagaimana Pak? Dan apa yang Bapak rasakan setelah melakukan proses coaching? Alhamdulillah itu perasaan saya sangat lega. Saya
Saya senang sekali bisa membantu teman saya dalam menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi yang ada pada dirinya. Iya. Terus apa lagi tuh Pak yang Bapak rasakan tuh? Di sini tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan Tirta dan senang bisa menerapkannya, Bu. Iya, alhamdulillah. Saya tadi juga sudah melihat dan mengamati secara langsung bagaimana Bapak melakukan coaching dengan pendekatan Tirta, dan saya melihatnya sudah bagus dan lengkap, mulai dari tujuan, identifikasi maupun tanggung jawab semua sudah Bapak terapkan tadi. Oke Bu, terima kasih atas bantuan Ibu dalam pengamatannya. Itu akan membantu saya untuk lebih baik ke depannya Bu ya, dalam melakukan proses coaching. Iya. Kira-kira kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan setelah melakukan proses coaching ini apa Pak? Saya di sini akan mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan Bu, itu pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ini, kiranya itu akan mampu menggali lebih dalam potensi coaches Bu ya, untuk menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Iya Pak, secara umum semua sudah berjalan dengan baik ya Pak. Semoga kedepannya lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching ini. Oke Bu, terima kasih atas masukan dan pengamatannya Bu ya. Ada lagi Pak yang mau dibicarakan? Sepertinya sudah cukup Bu. Oke, baiklah Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Cukup sekian untuk kita. Oke Bu, terima kasih Bu ya. Iya Pak.